Benar. Siap, 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 Siap. siap. Jadi Ya, kemarin gimana Leut? Kenapa itu Leut nggak datang kemarin? Apa ya. datanya kurang lengkap atau gimana? Enggak. Bentar, jangan dipotong-potong ya teman-teman ya. Iya, monggo, Jadi monggo. waktu setelah lab itu saya hubungi Kiai Syarif kan gitu ya. Kiai Syarif, besok kita sebelum jam 12 datang ke Tuban kan itu. Kita sambut genggap gempita sayembara itu sesuai dengan instruksi gitu. Ya sebentar, nanti saya mau koordinasi seperti itu sorenya kan itu. Oke siap. Nah akhirnya malam koordinasi ya kan ngomong bahwa saya tidak bisa datang Leut karena tidak boleh oleh Kiai Ansori. Loh, siapa Kiai Ansori itu? Nah, katanya Duriah Kanjeng Sunan Bonang. Kenapa kok melarang-larang? Katanya kita tidak ada koordinasi. Loh, memangnya dia tim suksesnya Pak Agil? Saya bilang gitu, kan gitu. Saya bilang gini, Yai, kalau sampean nggak datang, ya saya nggak datang. Karena sampean yang punya kuncinya di situ, yang bisa menunjukkan sesuai dengan pengakuan sampean kepada saya kan gitu. Ya siap gitu. Ah, ya kita lihat besok kan gitu ya. Akhirnya jam 9 tidak ada konfirmasi kan gitu, dari Kiai Syarif. Tak WA nggak jawab kan itu. Akhirnya saya DM Kang Bakil juga WA, kan ada di akunnya ada nomor WA-nya. Ya nggak dibuka, tapi saya sudah ngomong, Kang, ini nanti kalau jam 10 saya nggak konfirmasi bisa datang, berarti saya nggak datang. Karena apa? Saksi kunci saya, Kiai Syarif Tegal, tidak bisa datang. Ya, jadi kita undur. Gitu. Sudah saya WA, DM ke akunnya semua sudah. Ya, gak dijawab kan itu. Mungkin dia ternyata pagi-pagi sudah ke sana, tidak membaca DM itu. Ya itulah hikmahnya. Jadi akhirnya dia mengaku sendiri. Jadi saya itu prosedural gitu. Nah, jadi kalau ini loh DM saya ada, saya screenshot. Ini WA-nya ke dia. Enggak dibuka sama Pak Agil, enggak dibuka. Nah, itu kebodohan dia. Jadi menunjukkan bahwa dia itu paling benar, paling kuasa. Lah itulah teman-teman. Nah, jadi orang itu jangan, kalau sudah emosi, namanya orang emosi, itu separuh akalnya hilang. Ingat itu Kanjeng Nabi yang ngomong. Karena dia Siapa merasa itu Wisdom? Siapa itu Wisdom? akhir sekali hilang. Iya, tak kira sampean. Ya, kan dia datang ke makam. Gustom, Afwan gini Gustom, kalau saya hanya bisa mensupport melalui pemikiran yang dari saya nggak ada artinya. Cuman begini Mas saya Gustom, kayak kita tentukan kayak siapa yang ada di depan Gustom, nanti ikut di semua di belakangnya gitu. Oh ya. Siapa yang mau di depan itu? Ya, untuk terus ke sana kan butuh biaya Gustom. Terus nanti galang dananya pakai apa gitu Gustom? Makanya biaya itu kan di sini lewat kita jalur hijau. Ya. Mulai pertama saya ngomong ke Gustom, lanjutkan Gustom. Kalau nggak ada biayanya, nggak ada ongkosnya, saya siap Gustom. Kan saya ngomong gitu saya Gustom ke jenengan kan? Ya betul. Jadi Sudah ada donasi kan, sudah ada donasi. Ya, sebentar saya lanjutkan ya. Setelah itu dibikinlah tim kecil. Tim kecil ini terbagi dua ya. Yang satu melaporkan dari segi hukum melaporkan Pak Agil tentang pengakuannya. Yang satu pelaporan atas makam palsu di Kanjeng Sunan Bonang yang dibuat Pak Lawi sesuai sayembaranya Pak Agil. Nah, jadi tim-tim ini nanti semakin banyak, kata Gus Ainun tadi benar, semakin banyak yang melaporkan hari itu berserempak di Tuban. Jadi kita nggak ke Bagel dulu, kita melaporkan dulu ke aparatur negara setempat di situ, kepolisian. Ini kita mau melapor. Dari semakin banyaknya orang itu, baru setelah itu kita mendatangi atau meminta pertanggungjawaban dari si Pak Agil, tetap difasilitasi istilahnya tabayun atau diskusi oleh pihak terkait. Ya nanti maka tembusan laporan, setelah kita laporan itu tembusannya kan ke bupati ya kan,
wali kota, ya kan gitu, gubernur, anggota dewan kota dan dewan provinsi itu. Jadi kita benar ya hari ini menarik negara ini hadir. Nah, diharapkan dari ini ada diskusi skala minimal daerah lah, provinsi gitu loh, ya kan itu. Nah, cagar budaya dipanggil dan semuanya panggil, begitu juga yayasannya dipanggil kan seperti itu. Nah, seperti itu. Iki sapa iki area iki? Atnyatno iki. No Yatno. Yatno iki. Enggak no, tanteni rong dino katanya melaporkan. Nah, ini yang menarik dari perbincangan kemarin malam di roomnya TG, di situ ada Yatno ya, yang mengancam mau membelah dada saya dan sebagainya. Dan tapi itu tidak masalah bagi saya. Yang menarik, dia akan melaporkan saya ke pihak kepolisian wilayah Tuban 2 hari ini. Nah, itu yang saya tunggu. Itulah nanti pintu juga untuk negara ini hadir gitu. Jadi sebenarnya kehadiran saya itu sudah saya konfirmasi ke Pak Agilnya. Jam 10 siang ada screenshot-nya, ada WA-nya. Tapi dia itu tidak mau buka. Ya wes. Nah, dari kesombongannya itulah Gusti Allah itu akhirnya membuka aibnya. Yang selama ini kita bertanya-tanya, siapa sih yang menguburkan begitu banyaknya Pak Alawi di sini itu? Ternyata Pak Agil sendiri. Begitu saudari. Lanjut. Tapi gini Gus Tom, cari paribahasan gini Gus Tom. Sampean belum menembakkan satu peluru pun mereka sudah semburat, kalang kabut dan sebagainya gitu Gus Tom. Iya, peribahasan gitu Tom. Jadi hikmah dari pergerakan sampean yang belum apa-apa ini ya, hanya bergerak gitu aja. Dia sudah panik. Sudah panik. Iya, sudah panik sampai klarifikasi ke makam dan lain sebagainya, sampai nyerocos dengan tak sadar keluar pengakuannya. Itu kan hikmah dari pergerakan. Itu masih pergerakan seperti itu. Mereka sudah kalang kabut kan itu, Gustaf. Iya, sampai datang dengan gagah-gagahnya gitu, susunya ditunjukkan. Lah, kayak kaos Kopassus yuk. Nah ya, terus menunjukkan gini. Ketidakkesopanan dia, banyak kan bang situ banyak orang berdoa, teriak-teriak. Ya, ada orang tahlil itu, tuting-tuting. Ya, itulah menunjukkan sifat Pak Alawi itu memang tidak menghargai kita orang Nusantara. Lora Mamas. Mohon maaf, saya bekerja, saya turun dulu, saya bekerja. Siap, terima kasih. Siap, Bapak Bagubumi, siap. Nanti kalau buku bensin saya ke sana tak DM semuanya. Jadi saya itu prosedural gitu. Saya ya salahnya dia ndak buka DM saya, ndak buka WA saya. Loh, ya sudah. Seandainya dia buka WA saya, DM saya kan dapat komunikasi. Ya sudah, kapan datangnya? Enak dia. Tapi semuanya sudah bisa Allah menunjukkan sifat-sifat mereka aslinya. Bahkan sekelas Pak Agil yang kayak gitu akhirnya ketahuan. Begitu sombongnya dia seakan menguasai area Kanjeng Sunan Bonang. Teriak-teriak, banyak orang tua, anak kecil waktu itu membaca nama suci Gusti Allah kan gitu, menyebut dengan kusuknya, konsentrasinya dibuyarkan sambil nunduk itu kan yang ditunjuk katanya memekampkan diri satu itu kan banyak jamaah itu memang sifatnya Pak Alawi, tidak ada sopan santunnya, tidak akan pernah menghargai kita. Itu delok ada apa itu Nggak ada. Nggak ada. Orang tua itu ya, ini ahli kuburnya dituding-tuding. Ini ahli kubur. Masa orang tua dituding-tuding? Ya didekati kan gitu. Didekati atau dirangkul atau Pak, jenengan ini kan, nah kan gitu. Enggak dituding-tudingin. Itu loh adab mereka kepada bangsa kita. Berani menunjukkan tangan gitu pada orang tua. Padahal jaraknya berapa meter. Nah itu salah satu hikmah dari pergerakan sampean yang sederhana itu ya kok Gustom. Salah satu hikmahnya seperti itu. Jadi tinggal Gustom, mereka itu sudah panik mereka itu. Jadi tinggal sampean sama teman-teman dari tim koordinasi, semua potensi yang ada itu dikoordinasikan baik dari sisi hukumnya, dari sisi baik data, kemudian koordinasi dengan aparat-aparat yang punya otoritas di situ, itu tinggal itu aja Gustom. Kalau urusan wis
panik. Urusan mental, urusan berbicara mental, ini menang sama nih Gustom. Berbicara mental gitu. 1M-nya pun hak saya itu sebenarnya, wong pelakunya sudah ngaku. Ya kan? Nah, itu nanti kan misalnya kita memanggil tim cagar budaya kan kita harus izin menggali ataupun nah itu nanti kalau yang ditunjuk-tunjuk itu pembuktian kan harus digali, diambil tulang sampel tulangnya, dites DNA, bener nggak itu Mbak Alawi atau tulang orang lain, tambah mati mereka. Loh, hanya waktu kemarin di roomnya TG itu ada Mbak Alawi yang ngomong gitu. Sama lebih percaya mana DNA sama keterangan orang? Saya percaya DNA. Kalau percaya orang bisa disetir, ya kan gitu. Tapi kalau DNA ini nggak bohong, ya digali makamnya. Yang kamu ngaku itu makam leluhurmu, digali. Benar nggak itu leluhurmu? Nyambung nggak dengan kamu? Menang sudah sama aku. Moncrot toh aku. Ya itu kan. Kalau DNA nggak akan bohong, tapi kalau mulut yang hidup ini banyak bohongnya gitu. Itu mampu sudah digali. Nah, tapi semuanya harus izin pemerintah lewat cagar budaya. Nanti itu kan sebagai langkah kalau sudah didengarkan sudah masuk ke ranah pengadilan kan itu. Tuhnya harus digali, benar nggak? Yang dituntut Step by step, Gus. Ya. Step by step. Yang penting ada pelaporan dulu. Benar. Bagi saya pelaporan dulu yang penting. Nah, tuh yang terpenting harus ada pelaporan nih. Ada makam palsu, ada pelanggaran cagar budaya. Buktinya ini selesai. Nah, itu nanti kita pantau gitu loh. Karena ini momen yang paling tahu. Nanti dari Tuban akan daerah-daerah yang lain itu akan bergerak lebih semangat. Tuban sudah bergerak, Surabaya Ampel bergerak, Boto Putih bergerak kan gitu. Nah, loh. Kan gitu. Seperti itu. Begitu. Jalan itu Gustom, banyak jalan Gustom. Ya. Jadi seperti nisan-nisan yang ada tulisannya Kabib dan Balawi itu ya. Itu kan bisa di tracking itu nanti. Itu ahli warisnya siapa? Matinya tahun berapa? Itu kan bisa di tracking. Kalau matinya tahun berapa ketemu, keluarganya ketemu, itu harus ditunjukkan by data, ada KK dan di catatan sipilnya harus ada. Kalau tidak bisa membuktikan ahli warisnya dan data kehidupannya, berarti makam itu ditanam gitu aja, patokannya palsu itu. Benar, kan Gus. gitu. Benar di tracking betul. Jadi gini, Gus. Iya. Jadi gini, kemarin tuh kita tuh kan di Jakarta juga sama kayak Gustom sebenarnya. Waktu itu pernah dengar makamnya apa namanya Tubagus Angke. Ya, Tubagus Angke. Nah, Tubagus Angke itu dirubah. Makamnya jadi Sultan Al Habib Hamid bin Abdurrahman Al Qodri. Dirubah namanya. Jadi Balawi. Kita teman-teman Jakarta, kita tracking semua ahli warisnya, terus turunan-turunan keluarga besarnya kita tracking, ternyata nggak nemu dia Balawi, ternyata memang asli keturunan memang asli anaknya Sultan Pangeran Fathaillah. Ya. Itu. Akhirnya kita teman-teman Jakarta buat pertemuan sama keluarga ahli waris, ternyata sepakat bahwa Tubagus Angke ini bukan Balawi. Itu sempat kisruh juga lumayan lama, tapi alhamdulillah berjalan. Iya. Dan sekarang udah berubah namanya, sudah balik ke asli lagi. Assalamualaikum. Mereka. Salam. Iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Gustom bisa berpendapat Gustom? Oh boleh, monggo silakan. Gustom, kalau ada yang punya akses ke fraksi yang mayoritas di DPR di setempat itu Gustom, biar pihak-pihak terkait seperti cagar budaya itu bisa didengar pendapatnya, gimana kok sampai gitu kan, biar terbuka gitu loh Gustom. Mungkin di situ fraksinya PKB ya yang mayoritas ya. Ya bisa tuh Gustom, maju aja biar jadi agenda diandekan di DPR itu. Mungkin itu Gustom bisa bermanfaat. Gustom. Terima kasih. Ya, itu namanya tuh yang sebelum saya teman-teman Jakarta berubah, itu nama aslinya tuh. Nama sebelum dirubah.
dibikin Sultan Habib Hamid bin Abdul Al-Qodri. Itu kita lama itu, wah tegang-tegangan itu. Akhirnya proses kurang lama 4 bulanan lah. Dengan kesepakatan ahli waris, semuanya kita baikin lagi nama aslinya. Dan ternyata beliau ini adalah anaknya Sultan Pangeran Fatahillah. Saya potong, Bang. Itu yang muka siapa itu? Bajingannya. Ada yang Ya, aku. ya ada. Ya siapa lagi kalau Mr. Bean? Kok bukan Mr. Bean? Oh, Mr. Bean itu. Ya weh, paham. Ya kan? Ini Gus Tom, yang masuk data cagar budaya dan arkeologi itu kan makamnya Kanjeng Sunan Bonang dan pengikut-pengikut beserta keluarganya, yang notabene-nya itu adalah nisan-nisan yang sejaman dengan Kanjeng Sunan Bonang, kan gitu Gus Tom. Tapi makam-makam dan nisan Balawi itu kan tidak masuk cagar budaya, Lah, nanti setelah di tracking tidak ketemu ahli waris dan datanya, baik itu surat keterangan kematian, kemudian catatan sipilnya itu fiktif, ya langsung dijejak kaya Raden Debian di Jogja itu aja gitu, langsung tempak ngono ae makam. Bisa kan, kalau cagar budaya itu yang melakukan ya cagar budaya. Yang penting itu dulu kita curigai yayasan cagar budayanya, oknum di cagar budaya, terus juga dari duriannya yang mengaku keturunan Kanjeng Sunan Bonang dan pemerintah sipil di situ, ya itu terlibat di sini, itu loh. Kenapa? Dari banyaknya makam Ba'alawi di dalam itu kok bisa tidak ada nama orang kampung sekitar itu loh. Kok Ba'alawi semua? Ini kan sudah sistematis struktur mereka. Ini makan semuanya, ini uang haram. Begitu. Makanya kita laporkan nanti pelaporan juga cagar budayanya. Karena gini, tahun kemarin tim kami ini sudah melaporkan tentang pelanggaran cagar budaya di BPK 11 Mojokerto sudah, tapi tidak didengarkan. Nah, dari pelaporan yang tahun kemarin tidak didengar, ini landasan hukum kita melaporkan pihak cagar budaya yang tidak proaktif sebagai kepanjangan tangan undang-undang cagar budaya ke pihak kepolisian. Jadi sudah dilaporkan oleh PWI saat itu. Jawa Timur ada, bukti-bukti kami ada. Jadi sudah melaporkan ini loh, ada pelanggaran cagar budaya di area Kanjeng Sunan Bonang, tapi tidak ditanggapi dengan serius oleh pihak cagar budaya Mojokerto. Nah itu nanti juga delik hukum untuk mereka juga. Seperti ini kasus kayak kemarin, alhamdulillah waktu Said Wasim itu ada oknum namanya imigrasi yang mengancam dan sebagainya, ikut terhasut Ba'alawi. Ya akhirnya dapat kita laporkan di pusat Surabaya, dapat sanksi akhirnya. Oknum ini dapat sanksi gitu akhirnya. Nah begitu memang cara kita lah nanti. Ini Gus Tom, jadi kalau bisa ya tidak apa-apa, setuju kalau yang Saban kejar itu dari sisi hukumnya ya, atau sanksi dari oknum yang terlibat itu ya, itu memang harus ya. Tapi kalau bisa harus ada evaluasi Gus Tom. Jadi yang dikejar jangan hanya sanksi hukumnya. Jadi apa yang terjadi sehingga oknum-oknum dari aparat itu terlibat itu tidak lepas dari doktrinasi dari Ba'alawi yang masih selama ini. Mereka kan takut karena Ba'alawi itu kan Gus Tom, sangat pandai sekali menyusup ke segala lini lembaga pemerintahan kan gitu. Itu yang harus dievaluasi Gus Tom. Nah iya, nanti laporan itu yang dipimpin oleh Gus Naim atau Garuda itu ya kan, itu nanti surat pelaporan itu tembusannya itu tadi yang saya sebut, wali kota Tuban, bupati Tuban, anggota dewan Tuban ya kan, anggota dewan provinsi, nah, terus gubernur, minimal itu ada tembusan ke situ, termasuk nanti juga ke Korem, Dandim dan sebagainya, dan juga sampai kementerian. Jadi surat pelaporan yang kita laporkan itu difotokopi semua, nanti itu dikirimkan ke
semuanya, bahkan di Assalamualaikum Salam. Bahkan yang warahmatullahi wilayah wabarakatuh. Tuban bisa kita amankan sendiri, langsung ke balai kota kan gitu, langsung ke anggota dewannya. Apa ini ada gulanya ini? Kami sudah Saya pengen tahu itu Gustom. Hah? Yang kasus Waalaikumsalam bongkot. itu itu Ya, izin ya. yang kasus Said Basim itu kan Izin. dari imigrasi sudah ada, terus dari kepolisian kayaknya juga dapat sanksi apa ya, saya dengar-dengar. semuanya dapat satu polisi. Nah, ya, lah ini masalahnya aktornya ini kenapa ndak? Kayaknya kok bebas saja, YouTube-nya jalan terus, provokasinya jalan terus itu loh, Gustom.